Hai teman-teman, perkenalkan namaku Faya Nabila Alena dari kelas AB 4209 ingin mempresentasikan video mata kuliah Tata Kelola Perusahaan materi dari minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh. Disimak ya. Pembahasan pertama yaitu materi minggu keempat yang mencakup tentang pengukuran, permasalahan dalam implementasi, serta isu-isu dalam CSR. Permasalahan dalam implementasi. Yang pertama, komitmen awal. Yang kedua, analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis. Yang ketiga, mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, pengukuran dan pelaporan hasil. Dan yang keenam adalah konsultasi dengan stakeholders. Pengukuran CSR. Salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP atau Corporate Sustainable Performance, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Kemudian, kendala metode skala kolektif CSP akan cenderung terpengaruh oleh perbedaan yang disebabkan oleh industri. Metode lain adalah menggunakan GRI atau Global Reporting Initiative dan ISO 26000. Kemudian terdapat isu-isu dalam CSR, di antaranya yaitu yang pertama, dari kesukarelaan ke kewajiban, yang kedua, dari biaya sosial ke investasi sosial, yang ketiga, ukuran perusahaan, yang keempat, dari filantropi ke keberlanjutan, yang kelima, dari kedermawanan ke pemberdayaan, yang keenam, dari tanggung jawab ke strategi bisnis, yang ketujuh, sumber pembiayaan, yang kedelapan, dari private ke publik, dan yang kesembilan adalah isu sosial pada CSR. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu materi minggu kelima yang mencakup tentang ide-ide dan pendapat mengenai CSR. Ide-ide dan pendapat mengenai CSR. Tanpa ragu, klarifikasi makna CSR masih menjadi bagian penting dalam agenda penelitian. Saat ini, perilaku CSR biasanya dimanifestasikan ketika bisnis mendukung organisasi lain dan atau individu di berbagai bidang, termasuk kasus kemanusiaan, medis dan sosial, masalah lingkungan, perlindungan budaya dan warisan, kegiatan filantropi dan inisiatif terkait olahraga. Selain itu, beberapa landasan teoritis yang muncul semakin menunjukkan bahwa CSR adalah pendorong untuk bisnis dan manfaat sosial. Bisa dibilang, perusahaan dapat memanfaatkan diri mereka sendiri melalui kinerja sosial perusahaan dan praktik yang ramah lingkungan, karena mungkin ada peluang untuk keuntungan strategis dan finansial, termasuk efisiensi operasional dan penghematan biaya. Gagasan yang muncul semakin menghubungkan perilaku yang bertanggung jawab dengan kasus bisnis CSR. Konsep tanggung jawab sosial. Carroll menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Dia mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan atau filantropis. Saat ini, gerakan sosial yang paling penting adalah hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen. Carroll menggambarkan konseptualisasi piramida yang menjelaskan dengan kata-kata sederhana kewajiban bisnis terhadap masyarakat. Dia berargumen bahwa tanggung jawab ekonomi adalah dasar dari piramida ini. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan mematuhi hukum dan peraturan. Tanggung jawab etis yang melibatkan para pemangku kepentingan, dan tanggung jawab filantropi berupa kegiatan amal yang ditujukan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu materi minggu ke-6 yang mencakup tentang membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Pemangku kepentingan mengharapkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan perilaku berkelanjutan mereka. Laporan non-keuangan harus menampilkan representasi asli dan otentik dari kredensial CSR bisnis, bukan pembicaraan aspiratif. Umumnya, atribusi pemangku kepentingan dari motif CSR perusahaan dapat berupa ekstrinsik atau intrinsik. Pertama, motif ekstrinsik dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan bottom line perusahaan. Mencari keuntungan dan kepentingan pribadi tidak selalu buruk, tetapi maksimalisasi keuntungan tanpa dasar etika apapun menyebabkan beberapa kekurangan yang serius. Kedua, pemangku kepentingan dapat melihat bahwa bisnis memiliki motif intrinsik ketika bertindak atas dasar kepedulian yang tulus terhadap masyarakat dan lingkungan. Atribusi motif intrinsik yang lebih kuat dapat mengarahkan pemangku kepentingan untuk membuat kesimpulan positif tentang karakter yang mendasari perusahaan. Komunikasi CSR dan media sosial. Berikut merupakan beberapa contoh media sosial yang sering digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan kegiatan CSR mereka.
yaitu yang pertama Twitter, yang kedua Instagram, Facebook, Google, YouTube, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu materi minggu ke-7 yang mencakup tentang tanggung jawab sosial dan investasi berkesinambungan. Latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Sparks mendefinisikan investasi etis sebagai pelaksanaan kriteria etika dan sosial dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio investasi. Umumnya terdiri dari saham perusahaan. Namun, dia berpendapat bahwa investasi etis bisa lebih tepat untuk menggambarkan badan nirlaba seperti gereja, badan amal, dan kelompok lingkungan. Sparks selanjutnya menyarankan bahwa organisasi berbasis nilai menerapkan prinsip-prinsip etika internal ke dalam strategi investasi. Namun, seringkali investor perorangan mungkin merasa puas dengan institusi dan orang-orang yang belum tentu memiliki nilai yang sama, yang motif utamanya mungkin menghasilkan lebih banyak uang. Saat ini, SRI telah berkembang hingga mencapai titik di mana hampir semua kebutuhan investasi dapat dipenuhi melalui desain portofolio yang mengintegrasikan nilai-nilai pribadi investor, misi kelembagaan, dan atau prioritas sosial. SRI telah tumbuh secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Namun, SRI adalah bidang pekerjaan, studi dan aplikasi praktis yang terus berkembang dalam banyak hal yang signifikan. Salah satu contoh menarik dari perkembangan lapangan yang sedang berlangsung dapat ditemukan dalam analisis bahasa yang digunakan untuk menggambarkan SRI. Investasi bertanggung jawab sosial. Yang pertama, pendekatan investasi dampak. Yang kedua, investasi positif. Yang ketiga, advokasi dan keterlibatan pemegang saham. Yang keempat, investasi komunitas. Yang kelima, dana yang dikendalikan pemerintah. Penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Investor sosial tahu bahwa tidak ada perusahaan yang sempurna. Namun, penelitian kualitatif dan proses evaluasi yang menyeluruh, yang juga dikenal sebagai penyaringan sosial, biasanya bertujuan untuk mengidentifikasi perusahaan yang dikelola dengan lebih baik. Hasilnya adalah terciptanya portofolio investasi yang memenuhi kriteria SRI, karena menghasilkan return yang memadai. Oleh karena itu, penyaringan sosial memberikan kesempatan bagi investor untuk menyelaraskan nilai-nilai mereka dengan tujuan keuangan pribadi mereka sambil mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Perusahaan yang peka terhadap pekerja dan hak asasi manusia, yang peduli terhadap lingkungan, dan yang menghindari keuntungan dari beberapa produk, tampaknya memiliki profil SRI yang lebih kuat. Perusahaan yang bertanggung jawab seperti itu akan memiliki basis investor potensial yang lebih besar. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.